Bismillahirrahmanirrahim. Berikut beberapa tips dalam mengerjakan soal ujian. Adapun materi ujian yaitu meliputi bilangan, pengukuran dan geometri serta pengolahan data. Yang pertama yaitu tentang bilangan. Dalam operasi hitung bilangan, aturan yang harus dipegang adalah yang pertama, urutannya dikerjakan dari operasi hitung yang bertanda kurung, pangkat, dan akar pangkat. Kemudian perkalian dan pembagian, dan yang terakhir baru pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Urutan pengerjaan bilangan harus memperhatikan ketiga urutan aturan tersebut agar anak-anak mudah mengingatnya. Pada penghitungan soal yang melibatkan berbagai macam operasi hitung, anak-anak bisa menuliskan 3 simbol ini untuk mengingatkan tentang urutan mana dulu yang harus dikerjakan. Contoh, 44 dibagi 2 ditambah 4 dikali 5. Sebelum mengerjakan ini, agar anak-anak tidak sampai lupa urutan mana yang harus dikerjakan, tuliskanlah kode 1, 2, 3 dengan ketentuan seperti yang di awal sudah dijelaskan, yaitu bertanda kurung, pangkat, akar pangkat, kemudian nomor 2 perkalian dan pembagian, dan yang nomor 3 adalah penjumlahan dan pengurangan. Berdasarkan urutan tersebut, maka yang dikerjakan terlebih dulu adalah pembagian dan perkalian. 44 dibagi 2 ditambah 4 kali 5. 44 dibagi 2 sama dengan 22, dan 4 dikali 5 20. Baru keduanya dijumlahkan, hasilnya adalah 42. Baik pada operasi hitung pecahan bilangan, operasi hitung bilangan cacah, bilangan bulat, maupun pada pecahan, ketiga urutan ini harus anak-anak gunakan dalam pengerjaannya. Pada soal sejenis ini, yang menjadi pengecoh pembuat soal adalah tentang proses menyimpan dan meminjam. Jadi anak-anak harus teliti pada saat menghitungnya. Contoh lain lagi, ingat urutannya 1, 2, 3. Ada penjumlahan, pengurangan, dan penjumlahan, semua mengacu pada unsur aturan nomor 3. Maka dikerjakan urut dari bagian depan. Selanjutnya, operasi hitung bilangan bulat. Pada bilangan bulat terdapat bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Anak-anak harus ingat bahwa bilangan positif lebih besar daripada bilangan negatif. Angka yang berada di sebelah kanan nilainya lebih besar dari angka di sebelah kiri. Pada operasi hitung bilangan bulat, konsep yang harus anak-anak selalu ingat adalah bahwa bilangan positif dikalikan dengan positif menghasilkan positif, positif dikalikan negatif menjadi negatif, dan bilangan negatif dikali positif menghasilkan bilangan negatif dikalikan bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, anak-anak harus hati-hati. Contoh seperti soal paling atas, negatif 45 dikurangi 4 negatif 17. Negatif 45 dikurangi 17, maka menghitungnya adalah dengan dijumlahkan dan menghasilkan tanda negatif. Kemudian 15 dikurangi 35, menghitungnya 1
bilangan yang besar dikurangi yang kecil bertanda negatif karena yang besar adalah negatif. Kemudian negatif 27 ditambah 24 sama seperti baris yang kedua, yaitu 27 dikurangi 4 dengan hasil 3, bilangannya negatif. Begitu seterusnya. Pada operasi hitung bagian bawah sudah mulai memunculkan operasi hitung campuran. Ingat ketentuan nomor 1, 2, dan 3. Contoh operasi hitung bilangan bulat negatif. Ada perkalian, ada pembagian, kerjakan dari awal. Perhatikan tandanya. Ketentuan bilangan negatif dibagi dengan negatif menghasilkan bilangan positif, kemudian dikalikan dengan positif, maka hasilnya juga positif. Selanjutnya, bilangan negatif dikalikan bilangan positif menghasilkan bilangan negatif, dibagi negatif menjadi positif, dikali negatif menjadi negatif. Pada soal cerita, kata kuncinya adalah setelah 48 menit dalam freezer, suhu daging mengalami penurunan rata-rata 4 derajat Celcius setiap 12 menit. Artinya, dalam waktu 48 menit, di mana setiap 12 menit suhu mengalami penurunan 4 derajat, sehingga penurunannya dapat dicari dengan cara 48 dibagi 12 sama-sama satuan menit dikalikan dengan derajat penurunan rata-ratanya. Jadi ketika menemukan kalimat sejenis itu, maka untuk menentukan kenaikannya atau penurunannya, yaitu dengan cara satuan yang sama dibagi dengan satuan yang sama, baru dikalikan dengan satuan yang berbeda. Pada kalimat kunci yang kedua, yaitu listrik padam selama 24 menit sehingga suhu daging naik 2 derajat Celcius setiap 8 menit. Sama seperti kalimat sebelumnya, 24 menit dibagi 8 dikali 2. Maka diketahui kenaikannya. Pangkat dan akar. Untuk menentukan pangkat, akar pangkat 2, anak-anak harus hafal bilangan pangkat 2 dari 1 sampai 10. Yang pertama, perhatikan angka di posisi paling belakang. Di sana akan ada 2 angka yang berpasangan, yaitu 4 dan 6. Selanjutnya, ambil 2 angka dari belakang, cari akar pangkat 2 dari sisanya. Akar pangkat 2 dari 54 yang mendekati adalah 7. Kemudian untuk menentukan mana yang menjadi jawaban, bisa dicek dengan cara mengalihkan 74 kali 74 atau 76 kali 76. Pilihlah salah satu. Apabila cocok dengan soal 5476, maka itu adalah jawabannya. Apabila tidak sama atau berbeda hasilnya, maka jawabannya adalah yang satunya lagi. Kemudian akar pangkat 3 sama seperti akar pangkat 2, harus hafal hasil pangkat 3 dari 1 sampai 9. Cara menyelesaikan akar pangkat 3,
satuan bilangan adalah 7, maka hasil penarikan akarnya mempunyai satuan 3. Jadi perhatikan bilangan paling belakang yaitu 7 pada akar pangkat 3, 12.167. Pasangan dari 3 adalah 7. Pasangan dari 7 adalah 3. Maka bilangan belakang dari pangkat 2-nya adalah 3. Selanjutnya, ambil 3 angka dari belakang, maka akan tersisa angka 12. Akar pangkat 3 yang mendekati dari 12 adalah 8, yaitu 2 pangkat 3. Hasilnya diambil bilangan pokok dari 2 pangkat 3 yaitu 2 dan diletakkan di bagian depan, maka hasilnya adalah 23. Contoh soal yang muncul adalah seperti pada layar. Di situ ada 3 operasi hitung. Anak-anak harus ingat dengan aturan nomor 1, 2, dan 3. Mana dulu yang harus dikerjakan? Yaitu akarnya dulu, kemudian dibagi, kemudian pangkatnya dihitung dulu, baru setelah itu dijumlahkan dan dikurangkan. Hasilnya 4.848. Faktor kelipatan FPP dan KPK. FPP dan KPK dapat dihitung dengan pohon faktor atau dengan cara berpetak. Anak-anak boleh memilih salah satu sesuai dengan pemahaman anak-anak saat belajar di kelas 4 dan 5. Soal yang muncul bisa langsung diminta menentukan FPP dari beberapa bilangan. Ini sangat mudah. Caranya dengan tadi bisa menggunakan pohon faktor atau dengan kotak. Selanjutnya berupa soal langsung juga. FPP dari 48, 72, dan 96, tetapi dalam bentuk faktorisasi prima, jadi yang berpangkat-pangkat. Kemudian yang ketiga kemungkinannya adalah berupa soal cerita. Soal cerita yang menunjukkan bahwa soal tersebut dicari dengan cara FPP memiliki ciri dalam soal terdapat kata sama banyak, dikelompokkan dalam sama banyak, dibagi dalam sama banyak, dipotong sama panjang. Itu adalah ciri bahwa soal tersebut dicari FPP-nya. Selanjutnya KPK. Kemungkinan soal yang dimunculkan pada soal KPK adalah kapan pertemuan pertama, pertemuan ketiga, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, nama hari, pertemuan maju atau mundur dari yang ditentukan, dan gabungan dari 2 waktu yaitu hari dan tanggal, seperti yang kemarin dikerjakan pada paket 1 memunculkan soal nomor 6. Contohnya, Budi, Beni, Bintang selalu berlatih renang di kolam yang sama. Budi berenang setiap 4 hari, Beni setiap 5 hari, Bintang setiap 6 hari. Budi berenang pertama kali tanggal 2 Februari 2020, Beni tanggal 6 Februari 2020, Bintang 8 Februari 2020. Pada tanggal berapa mereka berlatih berenang bersama untuk kedua kalinya? Untuk mencari jawaban soal ini, anak-anak bisa menambahkan secara berurutan tanggal dan hari masing-masing anak melakukan renang. Kemudian dilihat pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama.
Selanjutnya pecahan. Pada pecahan bisa disimbolkan seperti pada gambar. Saat belum dipotong, satu lingkaran penuh seperti warna hijau itu adalah satu bagian. Kemudian jika dibelah menjadi 2 menjadi setengah, menjadi 3 menjadi sepertiga, dibelah jadi 4 jadi seperempat, dibelah jadi 5 jadi seperlima, dan seterusnya. Pada soal pecahan, indikator yang sering muncul adalah 1. Mengurutkan berbagai bentuk pecahan. 2. Menentukan hasil operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 3. Menentukan hasil operasi campuran pada bilangan pecahan. 4. Menyelesaikan masalah. 5. Juga menyelesaikan masalah. 4 dan 5 biasanya wujudnya dalam soal cerita. Anak-anak masih ingat tentang ketentuan operasi hitung pecahan? Penjumlahan yang harus diperhatikan adalah menyamakan dulu penyebutnya. Kemudian pada pengurangan juga demikian. Sementara pada perkalian, pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Pada pembagian, bentuk pembagian diubah menjadi perkalian dengan membalik pecahan yang ada di bagian belakang. Seperti pada layar, A per C dibagi B per D itu sama dengan A per C kali D per B. Jadi bilangan pecahan yang belakang dibalik. Untuk mengurutkan pecahan, langkah yang dilakukan adalah yang pertama mengubah menjadi pecahan sejenis. Yang paling mudah adalah mengubah menjadi pecahan desimal. Apabila diubah jadi pecahan biasa juga bisa, namun tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Langkah yang ketiga adalah mengurutkan dengan memperhatikan bilangan dari depan. Seperti pada kotak itu, pada soal yang dimunculkan adalah bilangan 17 per 6, 11 per 4, 22 per 3, 2,7, 265%. Diubah menjadi pecahan desimal, 17 per 6 itu berarti 17 dibagi 6, 11 per 4 berarti 11 dibagi 4, 22 per 3 berarti 2 bilangan utuh, 2 per 3 2 dibagi 3, 2,7 tetap, 265%, diambil 2 angka dari belakang menjadi 2,65. Kemudian tinggal diurutkan dari yang terbesar sesuai dengan perintah pada soal. Anak-anak harus perhatikan tip pada saat mengerjakan soal. Ketika mengubah pecahan menjadi sebuah pecahan menjadi pecahan desimal, buatlah 3 angka di belakang koma. Karena dengan 3 angka di belakang koma, anak-anak sudah bisa membandingkan bilangan yang lebih besar atau lebih kecil. Contoh 1,72 menjadi pecahan desimalnya supaya 3 angka, yaitu menambahkan 0 di bagian belakang, 1,720. Kemudian 173% menjadi 1,730. 11 per 15 1,7333. 13 per 18 1,722. 19 per 11 1,7272, dan tinggal diurutkan. Setelah mengubah jadi pecahan desimal, kembali kepada soal, pada pertanyaan soal atau perintah soal, yaitu urutan pecahan dari yang terkecil adalah tinggal diurutkan dari bilangan yang paling kecil. Contoh soal pecahan yang berupa soal cerita seperti soal nomor 1, 2, dan 3.
Bacalah dengan teliti setiap kalimat agar memahami alur atau urutan dari peristiwa yang diceritakan. Selanjutnya perbandingan. Perbandingan ada dua macam, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai adalah beberapa perbandingan yang nilainya sama atau dua rasio yang sama. A banding B sama dengan A banding B. Jika A dinaikkan 15 kali, maka B juga naik 15 kali. Sehingga A banding B sama dengan 15A banding 15B. 15A sama dengan 15 kali A banding 15B sama dengan 15 kali B. Sifat yang penting dari perbandingan senilai adalah A per B sama dengan C per D. Artinya A kali D sama dengan B kali C. Contoh diubah dalam angka 9 banding 3 sama dengan 18 banding 6. Artinya 9 kali 6 sama dengan 3 kali 18. Contoh soal. Pada soal perbandingan biasanya muncul kata dari atau sama seperti kalimat kedua, usia Rini 1/4 usia ayah. Artinya Rini banding ayah sama dengan 1 banding 4. Jadi hanya dibuat kalimat dalam bentuk pecahan saja. Kemudian diubah menjadi perbandingan dalam satu garis 3 komponen, baru dicari umurnya. Nah, kemudian soal yang muncul dalam peristiwa sehari-hari itu seperti soal nomor 1 dan nomor 2. Yang selanjutnya skala. Untuk mencari skala dapat ditentukan dengan membandingkan jarak pada peta atau pada gambar dibanding jarak sebenarnya. Apabila sebuah skala diperkecil, maka gambarnya atau kenyataannya akan semakin besar. Pengukuran meliputi ukuran kuantitas. Mengingat kembali, satuan kuantitas 1 lusin adalah 12 buah, 1 gross sama dengan 12 lusin atau 144, 1 kodi sama dengan 20 le, dan 1 rim sama dengan 500 lembar. Masing-masing ukuran ini digunakan pada keadaan di lingkungan sekitar yang biasa kita temui. Lusin biasanya untuk menyatakan jumlah barang seperti gelas, piring, sendok, toples, dan sebagainya. Rim seperti lembaran kertas, gross, buku, pensil, dan sebagainya. Kodi biasanya pada barang tekstil seperti celana, baju, dan sebagainya. Contoh soalnya seperti pada nomor 1 dan 2, ya masing-masing punya satuan berbeda, harus disamakan dulu satuannya. Jadi anak-anak harus hafal ukuran satuan pada satuan kuantitas. Kemudian pada ukuran berat, dari kelas 4 sudah belajar kilo, hekto, deka, gram, desi, senti, mili. Setiap satu turun tangga dikalikan 10 dan satu naik tangga dibagi 10. Contoh soalnya seperti pada layar, semua satuan diubah menjadi kilogram. Satuan kuintal itu nilainya sama dengan 100 kg. Sementara satuan ton nilainya sama dengan 1000 kg. Contoh soal sejenis dengan tadi. Pengukuran selanjutnya adalah ukuran panjang, kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, mili. Turun satu tangga dikalikan 10, naik satu tangga dibagi 10. Contoh soalnya pada penyambungan kayu. Pada penyambungan kayu ini tidak hanya sebatas menambahkan dan mengurangkan, tapi harus ada konsep
yang anak-anak perhatikan pada saat menyambung kayu. Secara nyata, pada saat menyambung kayu akan ada bagian yang hilang sebagian. Jadi perhatikan ada berapa ukuran yang berkurang pada saat kayu disambungkan. Selain kayu, ada juga tali. Berbeda dengan kayu, pada tali sambungan akan mengalami pengurangan sebanyak 2 kali. Karena pada tali ada 2 ujung yang harus terikat, sehingga kedua tali juga akan mengalami pengurangan panjang. Ukuran selanjutnya adalah ukuran waktu. 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit sama dengan 3600 detik, 1 hari 24 jam, 1 bulan 30 hari, 1 minggu 7 hari, 1 tahun 12 bulan atau 52 minggu, 1 dasawarsa 10 tahun, 1 windu 8 tahun, dan 1 abad 100 tahun. Contoh soalnya, Rahman dan Wisnu mengikuti lomba lari. Catatan waktu Rahman yaitu 1 jam 18 menit 37 detik. Sedangkan Wisnu 1 jam 22 menit 12 detik. Selisih waktu Rahman dan Wisnu dalam perlombaan lari adalah selisih, berarti yang banyak dikurangi yang sedikit. Satu jam 22 menit 12 detik dikurangi 1 jam 18 menit kurangi 37 detik. Pada saat mengurangkan, ingat menghitungnya dari belakang. 12 detik tidak bisa dikurangi 37 detik, maka mengambil 1 menit pada bagian depan. 1 menit itu sama dengan 60 detik, sehingga 1 jam, menitnya dipinjam 1 menjadi 21, kemudian detiknya 12 ditambah 60 yang berasal dari 1 menit yang dipinjam, sehingga perubahannya menjadi 1 jam 21 menit 72 detik dikurangi 1 jam 18 menit 37 detik. Sekarang sudah bisa dihitung. Hasilnya adalah 0 jam 3 menit 35 detik. Dijadikan detik semua, maka 3 dikalikan 60 ditambah 35. Totalnya 215. Satuan selanjutnya adalah ukuran volume. Ada 2 macam volume, yaitu liter dan kubik. Pada satuan volume liter, 1 naik tangga dibagi 10 dan turun 1 tangga dikali 10. Sementara pada satuan ukuran volume kubik, naik 1 tangga dibagi 1000 dan turun 1 tangga dikali 1000, karena pangkatnya ada 3. Contoh soalnya seperti pada layar. Selanjutnya, jarak, kecepatan, dan waktu. JKW. Pada saat anak-anak mencari jarak, maka rumusnya menjadi kecepatan kali waktu. Mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Pada soal kecepatan yang melibatkan pertemuan 2 macam kecepatan, anak-anak bisa membuat tabel seperti pada contoh seperti itu untuk bisa menemukan pada jarak berapa mereka bertemu. Nanti akan ketemu pada jarak tertentu di mana anak-anak bisa menghitung dengan cara menjumlahkan kecepatan dalam setiap 1 jamnya. Atau bisa dengan cara singkat, ketika bertemu untuk mencari waktunya, maka mencari waktu berumus jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah jarak antara kedua
orang tersebut dibagi jumlah kecepatan adalah kecepatan kedua orang tersebut juga. Kemudian untuk menentukan waktu berpapasannya, waktunya tinggal ditambahkan dengan waktu berangkat kedua orang tersebut, maka ketemu waktu di mana mereka berpapasan. Selanjutnya geometri. Keliling dan luas segi 4. ABC itu cara menghitungnya sama, mencari keliling A sama dengan nilainya dengan C, mencari keliling B juga sama dengan keliling C. Contoh soalnya, apabila ketemu soal seperti ini, anak-anak bisa menggambarkan pada kertas coret-coretan untuk mempermudah membayangkan atau menghitung dari banyaknya bibit jati yang dibutuhkan. Contoh lain lagi, jadi silahkan bisa dibantu dengan membuat gambar. Selanjutnya keliling dan luas lingkaran. Pada setiap soal keliling dan luas akan dituliskan pi yang harus digunakan. Jadi anak-anak tidak perlu bingung menggunakan 22/7 atau 3,14. Untuk mencari luas lingkaran yang diarsir, berarti anak-anak harus mencari bagian yang diarsir. Baru dikalikan dengan luas lingkaran secara utuh. Sifat bangun datar. Bangun datar khusus dari bangun persegi adalah keempat sisinya sama panjang dan semua sudut siku-siku. Jajar genjang, dua pasang sudut berhadapan sama besar, sisi berhadapan sejajar sama panjang, diagonalnya silang. Belah ketupat, keempat sisinya sama panjang, diagonalnya berpotongan tegak lurus, dua pasang sudut berhadapan sama besar, sisi berhadapan sejajar. Layang-layang, diagonal berpotongan tegak lurus, mempunyai sepasang sudut berhadapan sama besar. Trapesium, mempunyai sepasang sisi berhadapan yang tidak sama panjang. Anak-anak bisa sebutkan sifat yang membedakan dua bangun datar tersebut? Ya, betul. Yaitu pada sisinya. Persegi memiliki 4 sisi sama panjang, sedangkan persegi panjang memiliki 2 pasang sisi sama panjang. Ini gambar jajar genjang. Trapesium. Belah ketupat. Layang-layang. Jika anak-anak bisa membedakan bangun datar berikut, berarti anak-anak sudah paham tentang sifat-sifat dari bangun datar.
Silahkan ketika anak-anak bertemu soal seperti ini, buatlah gambar sesuai pada pilihan. Trapesium, gambarkan trapesium di sampingnya, kemudian cocokkan dengan soalnya, sifat pada soal. Nanti anak-anak bisa mendapatkan jawaban yang paling benar. Selanjutnya bangun ruang, kubus, balok, prisma segitiga, tabung. Gambarkanlah bangun-bangun tersebut di samping pilihan untuk bisa menentukan jawaban yang benar. Cocokkan gambar dengan sifat-sifat yang ada di dalam soal. Untuk menentukan banyak sisi, rusuk, dan sudut bangun tersebut, silakan anak-anak bisa mencari sisi yang sama, bentuknya sama. Pada gambar tersebut, sisi yang sama adalah depan dan belakang. Kemudian untuk menghitung sisinya, berarti tinggal hitunglah garis yang ada di sisi yang sama, bentuknya sama tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tambahkan 2, yaitu sisi yang bentuknya sama. Untuk menghitung rusuknya sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian dikalikan 3. Karena ada yang berdiri dan yang mendatar. Kemudian sudutnya tinggal dihitung banyaknya sudut pada sisi yang ukurannya sama atau yang bentuknya sama, tinggal dikalikan 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2, 16. Luas permukaan kubus dan balok sama seperti menghitung kulit dari bangun ruang. Bayangkan potongan-potongan bangun datar dari bangun ruang dan hitunglah satu persatu dari masing-masing permukaannya dan dijumlahkan, maka akan ketemu luas permukaan. Begitu juga pada luas permukaan gabungan. Volume, untuk menentukan volume bangun ruang, untuk bangun ruang seperti gambar tersebut, berarti balok dikurangi kubus 2. Untuk bangun selanjutnya, balok dikurangi kubus, tinggal dihitung saja ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Titik koordinat, anak-anak silahkan siapkan kertas berpetak untuk menggambarkan titik koordinat agar bentuknya sempurna. Simetri putar dan pencerminan ini gampang. Simetri lipat itu sama dengan sumbu simetrinya, sedangkan simetri putar ketika diputar menempati ruang yang sama, maka sudah menemukan simetri putarnya. Sampai kembali lagi pada posisi semula, tinggal dihitung berapa kali menempati bingkainya. Contoh simetri lipat
atau sumbu simetri, anak-anak bisa mengeblatnya, kemudian melipat-lipatnya untuk menemukan sumbu simetri. Begitu juga pada pencerminan, anak-anak bisa menjiplak, kemudian dicerminkan mana yang tepat menjadi bayangannya. Selanjutnya yang terakhir adalah tentang pengolahan data. Ketika ketemu soal seperti ini, langsung cari bagian data yang berbeda, kemudian cek satu persatu. Pada soal itu yang berbeda ada pada nilai 57 sama, ABCD sama, 60 sama, 73. Dicek, dihitung 73-nya ada berapa? 1, 2, ada 2. Berarti jawaban kemungkinan A dan D. Selanjutnya cari lagi yang berbeda, yaitu pada 80. Hitung nilai 80 ada berapa? 3, 4, 5, 6. Ada 6, maka jawabannya yang betul adalah yang D. Jadi ketika membandingkan seperti ini, langsung cari angka pada tabel yang berbeda. Begitu juga pada bagian ini, cari data yang berbeda, kemudian cek salah satunya yang betul, yang angka berapa. Nanti anak-anak bisa mendapatkan lebih cepat jawabannya. Atau bentuk diagram batang. Ini dibaca dulu diagram batangnya, satu batang untuk mendapatkan rata-rata nilainya. Kemudian dijumlah semua, terus dibagi banyaknya siswa. Rumus rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Rata-rata sama dengan data ke-1 tambah ke-2, ke-3, dan seterusnya dibagi banyaknya data. Contohnya seperti soal ini. Jadi angka yang ada di situ dijumlah semua, terus dibagi dengan ada berapa data di situ, dihitung, baru dibagikan. Jika ketemu seperti ini, dikalikan dulu 20 kali 2, 25 kali 2, 30 kali 3, 35 kali 4, 40 kali 4, 50 kali 3. Kemudian kalau sudah ditambahkan semua, dibagi dengan 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 3. Maka ketemu rata-ratanya. Jika ketemu dengan soal seperti ini, dasarnya sama, itu mencari rata-rata sama dengan banyak jumlah data dibagi banyaknya data. Modus adalah data yang sering muncul soal bisa seperti ini. Untuk mencari modusnya, hitung tomat minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, tambah semua, cabai, kacang panjang, dan terong. Kemudian angka yang paling banyak itu adalah modusnya. Untuk seperti ini, semua dicari dulu. Merantinya berapa, jatinya berapa, pinusnya berapa, sengon berapa, randu berapa. Kemudian yang paling banyak muncul itu adalah modusnya. Nah, pohon meranti ada 4, pohon jati ada 5, randu ada 4, pinus ada 6. Berarti modusnya adalah pohon pinus yang D. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.